Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Eta. Sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor 6017210033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang membangun kompetensi organisasi. Yang pertama ada organizational kompetensi, yaitu kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang diperlukan di dalam perusahaan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi didefinisikan sebagai keterampilan yang diperlukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk konsisten dalam memberikan tingkat kinerja yang memadai dalam fungsi pekerjaan yang spesifik. Selanjutnya itu ada karakteristik kompensasi. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Di sini karakteristik knowledge ini merupakan kompetensi yang kompleks dan pengetahuan adalah sebuah informasi yang dimiliki oleh seorang dalam bidang tertentu. Yang kedua, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan atau menjalankan tugas tertentu, baik secara fisik maupun secara mental. Yang ketiga itu ada motif atau mengarahkan serta memilih perilaku yang ke arah tindakan ataupun tujuan tertentu dan juga menjauh dari yang lain. Yang keempat itu ada traits. Traits itu sebuah watak yang dimiliki oleh setiap individu untuk berperilaku serta merespons sesuatu dengan cara tertentu. Dan yang kelima itu ada self concept, yaitu suatu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya ada tujuan kompetensi. Tujuan kompetensi ini yaitu yang pertama itu pembentukan pekerjaan. Yang dimana kompetensi ini digunakan untuk menggambarkan fungsi, peran, serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dalam jenis usaha. Yang kedua itu ada evaluasi pekerjaan. Yang dimana evaluasi pekerjaan ini kompetensi individu bisa dijadikan salah satu faktor pembobot pekerjaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan. Dan yang ketiga itu ada rekrutmen dan seleksi, yang dimana kompetensi ini digunakan sebagai sebuah komponen dalam syaratan jabatan yang nantinya dijadikan pedoman untuk menyeleksi calon karyawan yang akan menduduki jabatan ataupun melaksanakan tugas. Yang keempat itu ada pembentukan dan pengembangan organisasi. Nah, kompetensi ini bisa menjadi fondasi kuat dalam membentuk dan mengembangkan organisasi ke arah organisasi yang produktif dan juga kreatif. Dan yang kelima itu ada pembelajaran organisasi. Kompetensi ini berperan untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter pembelajaran yang nantinya akan menopang proses pembelajaran yang berkesinambungan. Selanjutnya ada jenis-jenis kompetensi. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menunjukkan kepribadian individu yang arif, stabil, dewasa dan tegas dan memiliki kepribadian kewibawaan menjadi individu yang teladan, baik dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua itu ada kompetensi pedagogik yang dimana kemampuan pemahaman individu dalam merancang dan melaksanakan tugas, mengevaluasi tugas dan mengembangkan potensi yang ada. Yang ketiga itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini lebih kepada penugasan tugas dan struktur yang ada. Dan yang keempat itu ada kompetensi sosial, yang kompetensi ini lebih kepada atasan dalam berkomunikasi dengan para karyawannya. Dan yang kelima itu ada kompetensi utama yang diartikan sebagai kemampuan internal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang keempat itu ada kompetensi ambang batas. Kompetensi ambang batas ini lebih kepada karakteristik para pemegang pekerjaan sehingga dapat melakukan pekerjaan secara efektif walaupun kompetensi ini tidak bisa digunakan untuk seorang yang memiliki kinerja dengan mobilitas yang tinggi. Yang terakhir itu ada membedakan kompetensi. Membedakan kompetensi ini yang dimaksud karakteristik yang membedakan antara individu yang bekerja secara superior dan hanya bekerja secara rata-rata. Selanjutnya itu ada klasifikasi kompetensi. Yang pertama itu personal karakteristik atau karakteristik pribadi. Yang dimana
Karyawan diharapkan memiliki karakteristik ini dikembangkan dalam menghadapi situasi kompleks dan ambigus. Yang kedua itu ada visionary atau visioner, yang dimana merupakan kompetensi yang paling tinggi tingkatannya, memiliki gagasan dalam menggerakkan organisasi ke arah yang baru. Yang ketiga itu ada organization spesifik atau khusus organisasi. Kompetensi ini mencakup kepemimpinan, orientasi kepada pelanggan, keahlian fungsional, dan juga pengembangan yang lain. Selanjutnya, ada personal competence pribadi atau kompetensi pribadi. Yang pertama itu ada communicating atau berkomunikasi, yaitu pertukaran informasi yang tepat waktu, akurat, tepat, dan juga relevan secara aktif. Yang kedua itu ada leading atau pemimpin, yaitu yang dimana memandu, menginspirasi, dan juga memotivasi anggota tim. Yang ketiga itu managing atau mengelola, yaitu efektif mengelola proyektif melalui penyebaran serta penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, dan intelektual. Yang ketiga, yang keempat itu ada cognitive ability atau kemampuan kognitif, yang dimana kompetensi ini menerapkan kedalaman persepsi, ketajaman, serta penilaian yang tepat untuk mengarahkan proyek secara efektif. Yang kelima itu ada effectiveness atau efektivitas, yang dimana kompetensi ini menghasilkan yang diinginkan menggunakan sumber daya, alat, dan teknik yang sesuai proyek. Dan yang terakhir itu ada professionalism atau profesionalisme, yang dimana kompetensi ini eh, mengandung tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, dan kejujuran dalam praktik manajemen proyek. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah kemampuan yang berfungsi sebagai suatu sumber unggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Dan selanjutnya, bagaimana cara untuk membangun kompetensi inti, yaitu yang pertama value capabilities atau kemampuan berharga, yang dimana kompetensi ini membangun untuk menciptakan dan menambah nilai dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh lingkungan eksternal kepada perusahaan. Yang kedua itu ada rare capabilities atau kemampuan langka, yang dimana kemampuan ini jarang dimiliki oleh para pesaing. Kemampuan yang sedikit dimiliki pesaing. Dan yang ketiga itu costly to imitate capabilities atau mahal untuk meniru kemampuan, yang dimana kemampuan ini menimbulkan kompleksitas dan juga biaya yang berat bagi pesaing untuk meniru. Dan yang keempat terakhir itu ada non substitutable capabilities atau kemampuan non substitusi, yang dimana kemampuan ini tidak dapat digantikan. Kemampuan ini juga tidak memiliki ekuivalen yang strategis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.